warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvina Delia dengan NIM 2404020032. Saya dari kelas 3B Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi, saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance, lembaga keuangan syariah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu corporate governance. Jadi, corporate governance adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga dikelola. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, yang biasa disebut dengan stakeholder, seperti pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah atau biasa disebut dengan LKS, corporate governance tidak hanya fokus pada keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan prinsip syariah. Ternyata ada 6 standar corporate governance di lembaga keuangan syariah atau biasa disebut dengan LKS. Yang pertama itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yaitu menjaga syariah dalam setiap transaksi. DPS bertugas memastikan semua produk, layanan, dan operasional LKS sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu evaluasi syariah baik dalam internal maupun di luar atau eksternal. Pemeriksaan rutin untuk menjaga kemurnian syariah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan syariah dari dalam dan oleh pihak luar atau eksternal. Yang ketiga yaitu komite audit dan tata kelola. Pilar transparansi dan akuntabilitas keuangan. Komite ini memastikan pengelolaan dana dan pelaporan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar. Nah, yang keempat yaitu independensi Dewan Pengawas Syariah. Kebebasan memutus tanpa tekanan. DPS harus bebas dari campuran tangan manajemen atau pemegang saham agar keputusannya objektif dan murni berdasarkan syariah. Nah, yang kelima yaitu pernyataan prinsip tata kelola untuk LKS. Komitmen tertulis atas tata kelola yang baik. Dokumen ini menjadi panduan dan janji publik LKS untuk menjalankan GCG secara konsisten dan bertanggung jawab. Nah, yang keenam itu evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Bank syariah bukan hanya bisnis, tetapi juga amanah sosial. LKS dinilai dari kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Jadi intinya 6 standar ini adalah rangkaian prinsip yang menjembatani keuangan modern dengan nilai-nilai Islam, menjaga agar LKS tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual. Siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam corporate governance LKS? Yang pertama yaitu pemegang saham, yaitu pemilik perusahaan. Yang kedua, Dewan Direktur dan Manajemen, yaitu pengelola operasional. Dan yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS, yaitu penjaga prinsip syariah. Yang keempat, auditor internal dan eksternal, yaitu pemeriksa laporan keuangan. Yang kelima yaitu regulator Bank Indonesia dan OJK, yaitu pengawas industri. Yang keenam, nasabah dan masyarakat, yaitu pengguna jasa lembaga keuangan syariah. Mereka semua bekerja sama dalam sistem pengawasan berlapis untuk memastikan LKS berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ternyata ada 3 lapis audit dalam bank syariah, yaitu untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan benar. Bank syariah memiliki 3 lapis audit. Yang pertama yaitu audit internal, dilakukan oleh internal bank untuk memeriksa laporan keuangan dan kepatuhan internal. Yang kedua yaitu audit eksternal, yaitu dilakukan oleh pihak luar seperti auditor independen untuk memberikan opini objektif atas laporan keuangan.
Nah, yang ketiga yaitu audit syariah, yaitu dilakukan oleh auditor bersertifikat syariah untuk memastikan semua produk dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu jika ditemukan pelanggaran, yang bertanggung jawab adalah manajemen bank, sedangkan auditor bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu good corporate governance. Dalam bank syariah, good corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Bank Indonesia, ada 5 prinsip utama GCG. Yaitu pertama, transparansi, yaitu terbuka dalam informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu jelas dalam fungsi dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan prinsip sehat. Nah, yang keempat yaitu profesional, yaitu kompeten, independen, dan berkomitmen. Nah, yang kelima yaitu kewajaran, adil dan setara terhadap semua pihak. Dengan menerapkan prinsip ini, bank syariah dapat tumbuh berkelanjutan dan dipercaya masyarakat. Nah, peran penting Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS adalah jantung dari pengawas syariah di bank syariah. Tugasnya adalah yang pertama, memberikan arahan kepada direksi terkait aspek syariah. Yang kedua yaitu mengawasi implementasi fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN. Dan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk syariah. Yang keempat yaitu memastikan seluruh operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tanpa DPS, bank syariah bisa kehilangan arah dan tidak lagi syariah dalam praktiknya. Nah, kenapa semua ini penting? Karena lembaga keuangan syariah bukan sekadar bank biasa. Ia memiliki misi ganda, yaitu ekonomi, memberikan keuntungan finansial. Yang kedua yaitu sosial dan spiritual, yaitu menjaga keadilan, kejujuran, dan kepatuhan syariah. Dengan corporate governance yang baik, LKS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga keberlangsungan usaha, berkontribusi pada ekonomi umat, menjaga contoh praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.